Bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Nama saya Alun Hafiz. Saya dari kelas C Manajemen Dakwah NIM 200308584. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah video UAS yang berjudul Ilmu Dakwah secara Universal atau secara umum. Al-Mahfuz dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin mengatakan dakwah adalah mengajak atau mendorong seseorang dalam melakukan sebuah kebaikan dan menjauhi sebuah kemungkaran agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Muhammad Khidir Al-Husain dalam kitabnya Al-Da'wah ila Al-Islah mengatakan dakwah itu adalah memotivasi seseorang untuk mendapatkan sebuah petunjuk dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar agar mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan dunia di akhirat. Di dalam dakwah itu memiliki unsur-unsur yang dimana unsur-unsur ini adalah komponen-komponen dakwah itu sendiri, yaitu da'i, orang yang menyeru kepada dakwah, mad'u, orang target atau sasaran dakwah itu sendiri, ya Allah, dah materi dakwah, wasilah media dakwah, tarikah metode, dan atsar efek dakwah itu sendiri. Yang pertama da'i. Da'i adalah orang-orang, individu, kelompok atau organisasi yang melakukan sebuah kegiatan dakwah, baik itu secara lisan, tulisan maupun perbuatan. Di sana ada unsur tindakan positif yang menyeru atau mengajak kepada ajaran agama Islam. Pelakunya itu maka dikatakan sebagai da'i atau sering disebut sebagai muballigh. Kedua, mad'u. Mad'u adalah orang-orang, organisasi, individu atau kelompok yang menjadi sasaran dan tujuan dakwah tersebut, atau orang yang menerima dakwah secara sederhananya, baik itu muslim, kafir maupun munafik. Karena di dalam ajaran Islam yang menjadi target dakwah itu adalah rahmatan lil alamin, ke seluruh alam. Atau materi dakwah, pada dasarnya materi dakwah itu bersumber dari apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Dan biasanya materi dakwah ini tergantung kondisinya atau tergantung apa yang ingin dicapai oleh dai atau pendakwah itu. Misalkan dia berdakwah kepada umat Kristen atau umat kafir, maka ia mempunyai materi-materi yang mengandung untuk melakukan sebuah tindakan ajaran Islam supaya orang kafir itu melakukan. Yang ketiga, mad'u. Mad'u adalah materi dakwah yang dimana biasanya materi dakwah ini bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan materi dakwah ini tergantung situasinya dan tergantung apa yang ingin dicapai oleh pendakwah tersebut. Maka ia menggunakan materi-materi yang cocok pada kondisi dan apa yang ingin dicapainya tersebut. Yang keempat, wasilah media dakwah. Media dakwah adalah alat yang digunakan pendakwah untuk menyampaikan dakwahnya kepada mad'u, penerima dakwah. Hamzah Yakub membagi media dakwah nih dalam 5 hal, yaitu lisan, tulisan, lukisan, audiovisual, dan akhlak. Yang kelima, thariqah, metode dakwah. Metode dakwah ini adalah cara-cara seorang pendakwah itu agar dakwahnya ini berjalan atau lancar. Dan metode-metode dakwah ini udah dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum
بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Pertama itu bil hikmah, itu berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dan menitik beratkan pada kemampuan mereka, sehingga di dalam melanjutkan ajaran-ajaran agama Islam selanjutnya mereka tidak lagi merasa terpaksa dan keberatan. Yang kedua itu mau'izatul hasanah, yaitu berdakwah dengan cara memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan rasa kasih sayang, sehingga nasihat dan ajaran-ajaran Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka. Yaitu mujadalah billati hiyal ahsan, yaitu berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan tidak membantah dengan cara menyakiti mereka atau melakukan pembantahan dengan cara yang baik-baik. Atsar atau efek dakwah. Dalam setiap aktivitas dakwah pasti akan menimbulkan reaksi atau efek dakwah. Artinya jika dakwah telah dilakukan oleh seorang dai dengan materi dakwah dan wasilah sama torikoh tertentu, maka akan timbul respon atau efek atsar pada mad'u, penerima dakwah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, karena saya manusia, bukan malaikat yang gak ada salahnya. Sekian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.